bulan selesai. Karena gue posesif. Dan cewek-cewek itu nggak suka diposesifin untuk awal-awal. Mungkin boleh posesif kalau udah berjalan 6 tahun kali ya. 6 tahun, bego lama banget. 6 bulan. Mungkin boleh lah posesif pacar itu. Kalau aku tuh udah posesifnya di awal. Ya dengan tujuan kalau gua nggak posesif, gua nggak akan bisa nemuin kartu as dia. Gua mesti cari kartu asnya. Ketika kartu as sudah dapet dan gua nggak bisa terima, gua udah bisa langsung mengakhiri hubungan itu saat itu juga. Gua nggak mau memaintain bersama dengan orang yang salah itu aja. Berarti bisa dibilang lo trauma, Chris? Trauma gak, Chris? Bukan trauma, karena usia gua udah nggak muda lagi kan. Bukan waktunya kita gue tahu nih dia sebenarnya begini, terus gue kayak menutup mata, menutup telinga gue gitu. Enggak. Makanya kenapa cewek-cewek itu kalau yang notabene mungkin ada sesuatu yang disembunyikan, biasanya kalau sama gue tuh nggak tahan, karena tinggal hitungan waktu pasti kebuka kan kelasnya. Tapi lo ada niat buat lebih serius lagi nih, Chris? Masa yang gini-gini terus gue pengen. Ya justru itu bentuk keseriusan gue kok. Kalau gue nggak posesif, berarti gue percaya sama dia nih. Tinggal Tuhan aja ngasih unjuk lah kalau memang dia nggak baik gitu kan. Tapi kalau misalnya feeling gue nih orang nggak baik, gue nggak nunggu Tuhan untuk ngasih unjuk yang nggak baiknya itu. Gue cari tahu dengan cara gue posesif. Gue bikin ruang lingkup dia tuh kecil gitu loh, pergerakan dia kecil. Semakin kecil ruang lingkupnya kan dia kan semakin susah itu untuk bermain kan. Nah biasanya itu cewek-cewek muda, khususnya di kota Jakarta yang mentor itu akan gerah dengan sikap gue yang kayak gitu. Lu punya pengalaman yang bilangnya boleh dikatakan pahit ya. Terus sekarang lu milih-milih gak sih? Karena lu juga posisi milih-milih gak sih cewek yang lu bakal menjadikan istri? Oh iya jelas. Masih jadi pacarnya gue milih-milih gitu. Ya pokoknya start 1 bulan pertama sampai 3 bulan tuh masa-masa krusial lah. Ketika 1 sampai 3 bulan itu nggak ada yang jelek, berarti ini orang bagus aja. Tapi kalau misalnya ada ya rata-rata sih kebuka ya, karena dia akan kehabisan alasan. Dia punya alasan berapa banyak sih ketika ada satu nih kebongkar, satu lagi ada lagi indikasinya, ada lagi. Mungkin 1 sampai 10 kecurigaan dia bisa tutupin, tapi yang selebihnya kan alasan itu kan ada stoknya. Nah ketika nggak bisa kasih alasan yang masuk akal, gue cari lagi penghubungnya apa nih yang nyambung, ya udah jebret lah jadi suatu rangkaian ini. Tapi orang tua lu gimana, Chris? Orang tua asmara. Orang tua nggak terlalu mendesak mas, yang penting kamu happy, kamu menemukan yang cocok, itu yang baik, itu aja. Mungkin pernah dijodohin atau dicariin sama orang? Dijodohin nggak pernah. Cuman apa ya? Ya aku suka cerita nih mah, lagi deket sama ini mah lagi deket sama ini, gimana mah auranya, oke nggak? Paling cuma segitu aja sih. Kalau kamu berapa lama sih biasa berhubungan sama perempuan? Paling lama 3 bulan, paling cepat sebulan gitu. Karena kita nggak bisa bongkar kartu as orang dan hitungan minggu. 1 sampai 2 minggu tuh nggak mungkin bisa, minimal sebulan aja. Tapi nyokap pernah bilang, maksudnya pengalaman kemarin udah Chris, jangan seperti ini lagi, pernah gak Chris? Oh, Ada nasihat gak sih? nasihat ya, nyokap cuman bilang jangan terlalu cepat memilih, jangan terlalu cepat main hati gitu aja. Kalau memang belum yakin, gak usah terlalu dipepet. Udah deket boleh, tapi sesuai dengan porsinya aja. Tapi setiap lu lagi deket sama cewek, lu selalu ngasih tahu ke nyokap lu. Iya, gue selalu ngomong, tapi hanya foto aja sama biar mama tahu mukanya. Chris masih suka komunikasi sama mantan istri kan? Udah enggak dong, udah enggak. Dan apa? Iya. Dan gue kan punya adik 2 perempuan nih. Nah kadang-kadang adik gue yang perempuan ini dua-duanya tuh suka kasih gue masukan juga. Ini perempuan sepertinya begini deh, ini perempuan begini deh. Nah kadang-kadang tuh adik-adik gue tuh akan punya jaringan tuh, pertemanan dia kan, akhirnya ketemu tuh bisa sama orang-orang yang lagi deket sama gue gitu. Daya gedor belinya nggak ada kan, jadi kita masih bisa makan, masih bisa bertahan, ya itu udah harus bersyukur lah. Kenapa dijual usaha kecil ini? Dijual atau memang Udah susah ya, maksudnya udah susah gitu. Aku untuk membangkitkan tempat itu tuh udah mepet gitu waktunya. Ditambah lagi pandemik juga, jadi pas banget gitu. Ketika aku pulang, fokus mengatur strategi, ya buka lowongan, inain udah masuk. Katanya kan kita semua pandemik gitu.
Sebenarnya pandemik ini sih yang bikin gue nggak pede. Mungkin kalau misalnya nggak ada pandemik, gue masih bisa pede lah untuk tahun kedepannya gue masih bisa bangkitin. Terus usaha lu itu lu jual apa lu kemana lagi, apa lu dingin aja atau gimana? Nggak gue jual, udah maksudnya gue offer aja ke orang lain. Kayak gitu ya. Terus usahanya apa sekarang? Belum ada, karena baru bulan Juni kemarin udah nggak bisa dijalankan lagi itu usaha, udah milik orang lain lah sekarang. Kan lu bangun berapa ya terus dari sebelum ditangkap sebelum dibundar terus Ya, bangun lagi gimana? itu bangunnya tahun 2018 ya. 2018 udah berdiri. Ya jayanya cuma beberapa bulan doang lah. Karena di 2019-nya Ai di sana kan setahun full. Nah di tahun 2020 nih gue pikir nih adalah waktu gue yang terakhir gitu. Ini nih waktu penentuan gue nih. Kalau misalnya gue fokus, usaha ini masih bisa berjalan lagi untuk 3 tahun ke depan gitu, prediksi gue. Nggak taunya di tahun 2020 ini kan kita ada masalah satu Indonesia. Pernah buka waktu itu gue bandel ya, dapat surat kan dari Pemda Depok gitu, nggak boleh buka. Gue coba buka deh. Ya gue buka tuh bukan maksud untuk buat supaya dapat keuntungan, nggak. Karena karyawan ini kan butuh makan, itu aja, mereka butuh kuota handphone, mereka butuh kirim duit ke kampung. Jadi gue buka tuh untuk si karyawan-karyawan ini supaya ada pendapatan. Nggak boleh, udah langsung didatengin tuh, harus tutup. Nah ketika tutup kan semua karyawan nganggur. Nah nganggurnya itu duit dari mana? Kan mesti kasih makan, bayar listrik, ya kan, bayar air. Kalau usaha nggak jalan kan semua ambil dari kantong gue pribadi, duit syuting-syutingan. Ya gue pikir udahlah nggak perlu diterusin lagi. Terus usaha lu sekarang kegiatannya apa gitu? Kegiatan gue baru ya Buat isi dapur lu gimana gitu sekarang? Pemasukan lah, Chris. Selain Ya. syuting mungkin. saya syuting nggak ada sih. Kebetulan gue cuman lagi ngerjain program uang kaget itu aja. Dan gue senangnya uang kaget bisa bertahan sampai akhir tahun. Mudah-mudahan 2021 masih ada. Tapi bertahan dengan itu aja berarti sebelum Ya sementara gue pakai itu dulu sementara. Sama beberapa mungkin ada iklan masuk di channel gue, ya gue coba garap. Untuk endorsement IG nggak tahu kenapa stop juga ya. Ya udahlah itu kan anggap kayak uang bensin aja gitu. Kita kan yang kita kejar itu adalah program reguler TV. Nah sekarang program reguler TV cuma ada satu. Kenapa satu? Ya karena gue syuting dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam. Jadi gue nggak bisa ngerangkap kayak artis yang lain gitu dalam satu hari bisa 4 program dan lain-lain. Tapi berarti nggak bisa dibilang lo bangkrut ya? Enggak kok, gue nggak kenapa-napa. Gue cuma bertahan, terus udahlah hemat-hemat aja pakai uang. Udah itu nggak perlu banyak yang aneh-aneh. 2020 nggak perlu banyak pencitraan yang aneh-aneh juga. Jadi cukup-cukup aja lah uang yang lu punya. Berarti pengalaman lo kemarin pelajaran buat lo sekarang, Chris? Pengalaman yang kemarin, ya kan jadinya gue harus berhemat itu aja. Makanya beda, keadaan dulu sama yang sekarang tuh beda banget. Kalau dulu gue mungkin habis pulang syuting bisa main gitu kemana nyangkut, ntar pulang pagi ya kan, pagi gue udah mulai kerja lagi. Kalau sekarang nggak, pulang syuting ya langsung pulang. Itu aja sih keuntungannya, ya gue jadi lebih bijak aja. Kalau memang besok kerja ya udahlah terus kerja aja misalnya. Berarti untuk saat ini memang fokusnya kerja atau memang ada fokus lain mungkin Kerja aja mas, nggak yang aneh-aneh. untuk Kayak bisnis gitu mungkin. bisnis nggak ada, belum ada.